Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jazabila Ananta Supiandi dari semester 3C. Di sini saya akan mereview jurnal Hukum Administrasi Negara pada pertemuan ketiga yang berjudul Reformulasi Diskresi dalam Penataan Hukum Administrasi Negara. Kekuasaan yang mendapat dukungan politik sangat besar akan melahirkan pemerintah yang kuat atau strong government. Dalam negara kesejahteraan, pemerintah yang kuat memang diperlukan dalam rangka membawa masyarakat menuju ke tingkat kesejahteraan yang lebih baik. Tetapi, sejarah juga merekam bahwa pemerintah yang kuat juga berpotensi melahirkan perbuatan penyelenggaraan negara yang merugikan masyarakat dengan terjadinya penyalahgunaan kewenangan atau dilakukannya diskresi secara berlebihan. Diskresi diperlukan dalam hukum administrasi dalam rangka penyelesaian persoalan yang peraturan perundang-undangan belum mengaturnya atau hanya mengatur secara umum, sehingga administrasi negara mempunyai kebebasan untuk menyelesaikan atas inisiatif sendiri. Diskresi juga diperlukan apabila terdapat prosedur yang tidak dapat diselesaikan menurut administrasi yang normal, atau jika diselesaikan menurut prosedur administrasi yang normal justru kurang berdaya guna dan berhasil guna, atau perlu penanganan yang secara cepat. Yang kedua, revolusi diskresi dalam penataan hukum administrasi negara sangat diperlukan meskipun telah ada kesepakatan secara teoritis bahwa pada dasarnya diskresi tidak bisa sembarangan dipakai. Diskresi hanya bisa dipakai pada keadaan-keadaan tertentu, seperti apabila terjadi kekosongan hukum, adanya kebebasan interpretasi, adanya delegasi perundang-undangan, serta demi pemenuhan kepentingan umum. Selain itu, pembuatan diskresi juga dibatasi oleh asas-asas hukum administrasi negara serta asas-asas umum pemerintah yang baik. Di antara asas-asas umum pemerintah yang baik yang paling mendasar adalah larangan penyalahgunaan wewenang dan larangan bertindak sewenang-wenang. Tetapi euforia semangat pemberantasan korupsi melihat bahwa tanpa dituangkan dalam regulasi, maka pagar yang membatasi kewenangan mengeluarkan diskresi pejabat negara akan mudah diterobos oleh pejabat negara. Pemikiran semacam ini dilandasi oleh pengalaman histori bahwa pada masa lalu diskresi yang dikeluarkan oleh penyelenggara negara cenderung merugikan masyarakat dan mengeruk kekayaan negara, padahal teori mengenai asas-asas umum pemerintah yang baik yang menjadi dasar pembuatan diskresi sudah banyak, tetapi dalam prakteknya tidak dijalankan oleh para pejabat. Hal ini yang mendorong formalisasi dalam hukum positif. Teori mengenai asas-asas umum pemerintah yang baik telah banyak sekali berkembang di Belanda. Ini disebut dengan Algemene Beginselen van Behouding Bestuur. Sementara ini di Amerika disebut The Principle of the Good Public Administration. Ini pada dasarnya adalah kode of ethics, tetapi setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, telah terjadi formalisasi dalam hukum AUPB dalam hukum positif. Formalisasi ini diadopsi juga oleh Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.